Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara membaca hasil analisis regresi linier pada uji T, ya, di mana uji T-nya atau T hitung, ya. Jadi T hitung itu hasil dari analisis regresi linier, ya, di mana jika T hitungnya itu bernilai negatif, ya. Baik, di sini ada tiga cara atau tiga teori, ya. Di sini sudah ada teori pertama, ya. Ini untuk referensinya, ya. Ya, untuk cara yang pertama, ya, ini nilai negatif yang menjauhi nol atau sebelah kirinya nol itu dianggap akan lebih kecil, ya. Jadi misal di sini T hitungnya min 5, ya. Kemudian T tabelnya min 2, ya. Jadi di sini T tabel itu ada dua sisi, ya. Jadi 2 atau min 2. Seperti itu, tergantung nanti eh, T hitungnya itu positif atau negatif. Kalau positif ya dibandingkan dengan yang T tabel positif, ya, yang 2. Kalau T hitungnya negatif dibandingkan yang negatif, yaitu yang min 2. Nah, di sini kalau hasilnya negatif, misal min 5, maka kita bandingkan dengan yang min 2. Ya. Jadi, di cara yang pertama ini, min 5 lebih kecil dari min 2, ya, karena ini membacanya seperti dalam bilangan matematika, ya. Jadi semakin ke kiri dari 0, ya, semakin negatifnya banyak, maka dianggap akan semakin kecil. Maka di sini min 5 lebih kecil dari min 2. Nah, artinya apa? Artinya berpengaruh, ya. HO ditolak, ya. HO ditolak itu berarti HA diterima, artinya berpengaruh signifikan, ya, atau bisa kalimatnya berpengaruh, ya. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua atau teori yang kedua, ya, itu T tabelnya dua sisi juga, ya. Jadi ada sisi positif plus 2 atau min 2, tergantung nanti T hitungnya positif atau negatif. Kalau positif bandingkan dengan yang T tabel positif, kalau negatif bandingkan T tabel yang negatif. Cuma di sini kebalikannya dari teori satu, ya. Di sini kalau nilai negatif yang menjauhi nol itu justru dianggap lebih besar, ya. Ini sesuai dengan cara baca di hasil statistik, ya, di mana ada pengaruh positif dan pengaruh negatif, ya. Semakin misal kalau pengaruh positif, semakin nilainya positif, semakin besar angkanya, maka semakin besar pengaruhnya. Begitu juga kalau negatif, semakin tinggi nilainya, maka pengaruh negatifnya semakin tinggi. Nah, ini menganut yang teori yang seperti itu. Makanya di sini jika T hitung nilai misalnya min 5, kemudian T tabelnya min 2, maka min 5 akan dianggap lebih besar dari min 2, ya. Artinya HO ditolak dan HA diterima, yaitu berpengaruh, ya, atau berpengaruh signifikan, ya. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Itu cara yang kedua. Kemudian untuk cara yang ketiga, ya, atau teori yang ketiga, ini nilai T tabelnya itu ditulis positif saja, ya. Jadi misal 2 ya ditulis 2, tidak ditulis negatif. Nah, di sini karena tanda tanda negatif atau positif itu dihiraukan, ya. Jadi tidak dilihat. Yang penting kalau angkanya lebih besar, hitungnya lebih besar daripada angka dari tabel, itu sudah pasti berpengaruh. Seperti itu. Jadi misal di sini T hitungnya min 5,243. Ya. Nah, T tabelnya tetap 2,184, nggak usah pakai tanda minus, ya. Nah, di sini langsung kita bandingkan angkanya saja. Jadi hiraukan nilai negatif, ya. Jadi di sini 5,243 itu lebih besar dari 2,184. Artinya apa? HO ditolak atau HA diterima, artinya berpengaruh, ya. Jadi variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, ini tadi cara-cara membaca T hitung negatif, ya. Jadi walaupun interpretasinya berbeda,
keterangan berbeda, tapi tetap harus menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu berpengaruh ya. Kalau lebih meyakinkan lagi, lebih mudahnya juga dilihat pada nilai signifikansi atau probabilitasnya. Ya, jadi kalau signifikansi itu nilainya kurang dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.